kepala desa di Desa Harapan. Bersama warga dan seluruh perangkat desa, kami harus bekerja dengan lebih semangat karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah diberlakukan. Tapi, masih banyak warga yang bertanya, apa itu Undang-Undang Desa? Saya pun menjelaskan, Undang-Undang Desa memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengelola dan membangun desa secara mandiri. Hal ini juga disertai adanya kepastian sumber daya dana yang lebih besar. Saya perlu menjelaskannya dengan sangat jelas, karena ini juga bentuk transparansi dan akuntabilitas saya sebagai kepala pemerintahan desa. Kewenangan yang diberikan termasuk pengelolaan uang desa. Jika sudah bicara uang, biasanya sensitif. Sebagai kades, saya memang punya tanggung jawab penuh dalam mengelola keuangan desa. Tapi, saya juga harus mengikutsertakan warga desa agar pengelolaan keuangan desa bisa dilakukan seterbuka mungkin. Sebelum berbicara tentang cara mengelolanya, mari kita bahas apa itu uang desa atau yang biasa disebut APBD desa dan dari mana saja asalnya. Uang desa berasal dari bermacam sumber, yakni dari pendapatan asli desa, hasil pajak daerah, dana pembangunan dari kabupaten atau kota, dan hibah. Uang desa ini juga berasal dari dana desa yang bersumber dari alokasi APBN. Semua sumber keuangan inilah yang harus dikelola secara transparan. Keterbukaan informasi ini sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Desa. Jadi, masyarakat berhak diberitahu oleh perangkat desa, uang desa itu digunakan untuk apa saja. Kalau tidak memberikan informasi sejelas-jelasnya sebagai perangkat desa, berarti saya telah menyalahi aturan undang-undang. Nah, terkait kegunaan uang desa. Desa sedikitnya bisa memakai 70% APBD desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hal ini, saya bersama warga melalui Musyawarah Desa Harapan membagi penggunaan uang desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Di bagian pembangunan desa, kami menyepakati untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa, pengembangan ternak secara kolektif, dan mulai pengembangan desa wisata. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat desa, warga dan perangkat desa bahu-membahu melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan memberikan keterampilan yang bisa menambah penghasilan masyarakat. Salah satunya, keterampilan pengelolaan sampah. Dengan keterampilan ini, warga akan bisa mengolah sampah jadi produk yang bernilai jual tinggi. Misalnya, diolah jadi kompos, didaur ulang, atau digunakan sebagai bahan kerajinan tangan. Tak lupa, kami pun memanfaatkan uang yang ada untuk mengkampanyekan gerakan hidup sehat, mendukung pengelolaan hutan desa, dan program lain yang benar-benar dibutuhkan warga desa. Antara lain, membantu anak warga desa kurang mampu yang difabel atau berkebutuhan khusus agar bisa melanjutkan pendidikan, dan menyekolahkan anak-anak yang putus sekolah karena keterbatasan biaya. Lalu, sisa uang APBD yang sebesar 30% dianggarkan untuk penghasilan tetap, tunjangan perangkat desa, operasional, insentif RT RW, dan tunjangan serta operasional Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Jadi, semua kader desa juga harus lebih aktif membantu pembangunan desa karena mereka juga dapat honor dari APBD desa. Tentu, dalam menggunakan uang desa ada skala prioritas. Nah, prioritas pembangunan uang desa ini kami tentukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa selama 6 tahun yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kini uang sudah mulai disalurkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah ke kas desa. Kami semua, pemerintah dan warga desa harus bermusyawarah merencanakan program apa yang perlu dijalankan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kami semua sebagai warga Desa Harapan
siap bekerja sama, bergotong royong, dan bekerja keras dalam memanfaatkan uang desa demi terwujudnya desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sebagaimana cita-cita Undang-Undang Desa. Ini adalah Desa Harapan. Sama seperti desa-desa lain di Indonesia, sekarang ini Desa Harapan sedang seru-serunya membahas pelaksanaan Undang-Undang Desa. Ya wajar, karena kan undang-undangnya baru dilaksanakan tahun ini setelah disahkan pada Januari 2014 lalu. Jadi masih banyak hal yang harus disesuaikan. Intinya sih dengan adanya Undang-Undang Desa ini, desa punya kewenangan mengelola dan mengatur serta mengurus pembangunan desanya sendiri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas dalam Undang-Undang Desa tersebut. Lalu, apa saja sih yang berubah dengan adanya Undang-Undang Desa? Kalau sebelumnya desa lebih banyak menunggu bantuan dana program dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sekarang setiap tahun pasti akan ada dana transfer dari APBN dan APBD untuk desa. Jumlahnya tentu jauh lebih pasti dan lebih banyak dibanding yang diterima selama ini. Uang itulah yang bisa digunakan desa untuk mendanai program-program yang diinginkan warga desa selama ini. Yang penting, program-program yang disusun itu benar-benar untuk meningkatkan kualitas hidup warga desa. Dengan keleluasaan seperti ini, warga dan perangkat desa seperti di Desa Harapan tentu akan semakin terdorong memanfaatkan sumber daya termasuk uang yang ada untuk menggali, menemukan, ataupun mengembangkan potensi desa yang ada. Tidak saja mengembangkan potensi di bidang sumber daya alam dan kreativitas, tapi juga harus bekerja keras dan gotong royong mengembangkan kapasitas diri sendiri untuk memecahkan permasalahan desa yang ada. Misalnya di bidang pembangunan, desa memiliki kewenangan membangun irigasi, jalan desa, air bersih, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, atau bahkan mengembangkan usaha dan potensi wisata desa yang menyerap tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi warga desa. Tentunya pengembangan semua potensi desa ini juga harus memperhatikan unsur kelestarian lingkungan. Di bidang kesehatan dengan adanya Undang-Undang Desa, diharapkan tidak ada lagi anak yang mengalami gizi buruk. Angka kematian ibu saat melahirkan juga bisa ditekan. Kesejahteraan kaum manula pun bisa lebih diperhatikan. Bahkan kegiatan atau program untuk warga difabel di desa kini bisa direncanakan langsung oleh desa. Untuk bidang pendidikan, desa bisa menambah sarana sekolah demi menunjang proses belajar mengajar, membangun PAUD ataupun TK desa, dan sebagainya. Semua penambahan fasilitas pendidikan diharapkan membuat semua anak desa bisa menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun dan bahkan sampai SMA. Semua ini tentu bisa diwujudkan jika dilakukan secara bertahap. Meski kini desa telah memiliki kewenangan sendiri, program-program yang dijalankan masyarakat desa tetap bisa disinergikan dengan program pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Jadi, desa tetap bisa meminta dukungan dari pemerintah kabupaten atau kota, provinsi, atau bahkan pusat dalam menjalankan program yang diprioritaskan sendiri oleh desa. Misalnya, jika suatu desa mengadakan program pencegahan muntaber, warga desa bisa bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk membantu memberikan penyuluhan.
Beragam kesehatan pengelolaan desa secara mandiri itulah yang membuat Desa Harapan dan desa-desa lain kini begitu antusias aktif berpartisipasi mengusulkan program-program terbaik. Nah, kini warga dan perangkat desa bisa bahu-membahu, gotong royong, serta kerja keras untuk mewujudkan secara mandiri dan mengawasi proses pembangunan secara bersama.